Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ito di channel Kreasi Guru. Kali ini Pak Ito akan membahas soal latihan ujian SD MI Kabupaten Bantul tahun pelajaran 2020-2021. Ilmu pengetahuan alam yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar lebah dan gambar bunga. Hubungan hewan dan tumbuhan seperti gambar membentuk simbiosis ya. Simbiosis itu hubungan antara dua makhluk hidup ya. Ya, kita cermati satu persatu. Lebah itu mendapatkan nektar dari bunga tersebut. Kemudian bunga yang dihinggapi terbantukan penyerbukannya karena adanya lebah. Berarti ini saling menguntungkan. Kalau saling menguntungkan, Oke, kalau saling menguntungkan disebut apa? Mutualisme. Kalau di sini parasit salah. Nah, cari yang mutualisme. B dan C mutualisme. Kenapa Pak Ito pilih yang C? Karena yang B keterangannya adalah hewan dan tumbuhan sama-sama mendapatkan keuntungan berupa makanan. Makanan di sini yang menyebabkan salah karena tumbuhan di sini tidak mendapatkan makanan dari hewan lebah tersebut. Ini yang salah. Jawaban yang tepat adalah C. Hewan mendapatkan makanan berupa nektar, sedangkan tumbuhan tersebut dibantu untuk perkembangbiakannya. Oke, itu soal nomor 1. Jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 2. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. Ya, kita perhatikan adalah ekosistem sawah. Tumbuhan atau hewan apa yang kiranya bisa berada di lingkungan sawah? Ini yang kita perhatikan. Yuk kita cermati satu persatu. Yang A, padi. Oke, benar ya. Padi itu di sawah. Kemudian padi dimakan belalang bisa ya, karena belalang itu makan tumbuhan. Belalang dimakan katak. Oh, bisa jadi katak itu makannya serangga atau belalang tuh ya. Kemudian elang memakan katak. Oh, boleh karena elang itu karnivora. Berarti kemungkinan benar yang A. Kita cek jawaban yang lain, salah atau benar. Padi dimakan bangung. Lah, bangung ini memakan ikan. Nggak mungkin memakan padi. Berarti jawaban yang B jelas salah. Kemudian yang C. Padi dimakan tikus. Bisa jadi karena tikus ini omnivora ya, bisa makan sembarangan ini ya. Padi juga bisa dimakan. Kemudian tikus dimakan bangung. Nah, bangung ini hidupnya di perairan ya, sehingga ini nggak tepat kalau di sawah. Apalagi bangung makan tikus itu ya. Makanya bangung itu adalah ikan. Kemudian ular memakan. Nah, ini jelas salah di sini sudah cukup ya. Kemudian cek yang D. Katak memakan padi ya, ini jelas salah ya. Katak itu bukan memakan padi. Nanti katak memakan serangga atau belalang itu ya. Oke, berarti jelas nomor 2 jawabannya yang mana? Ya, yang tepat adalah jawabannya A. Kemudian soal nomor 3. Nah, kita lipat ya biar cukup tempatnya. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar kaktus. Kemudian ada gambar matahari. Apa hubungannya di sini? Kita lihat ya. Cara adaptasi tumbuhan seperti gambar terhadap lingkungannya. Kita perhatikan. Daun berukuran sangat kecil untuk mengambil cadangan air dari dalam jaringan spons. Apa gunanya di sini? Ya, apa hubungannya di sini? Ada mataharinya. Memiliki akar tunggang yang kuat untuk menahan batang agar tidak roboh saat terjadi badai. Ya, akar tunggang benar. Serabut ini ya. Akarnya serabut tapi panjang-panjang sekali. Kemudian yang C, seluruh bagian tumbuhan dapat digunakan sebagai penyimpan air saat terjadi hujan.
Nah, tidak semua bagian tumbuhan, karena air disimpan ada di batangnya, spon di situ ya bentuknya. Kemudian yang D, batang berlapis mirip lilin yang lebih tebal dari tumbuhan lain untuk mengurangi penguapan. Nah, ini yang tepat, karena kaktus itu tubuhnya dilapisi lapisan lilin yang membantu apa? Membantu untuk mengurangi penguapan, sehingga dia tidak akan kekurangan air. Berarti jawabannya adalah D. Mengapa penguapan? Oh, di sini penguapan karena ada matahari. Berarti ini sangat membantu untuk menentukan jawaban yang tepat. Kita lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4, di sini ada gambar ya, gambar dua tumbuhan. Apa ini? Teratai ya. Teratai. Ini gambar talas. Ini di air, ini di lembab ya, tanah lembab. Kedua tumbuhan seperti tampak pada gambar memiliki kesamaan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Berupa apa? Ya, kita amati satu persatu. Yang A, daun lebar dan tipis. Ya, benar, semuanya memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Ya, semakin luas permukaan daun, maka semakin cepat proses penguapannya. Ini bisa jadi alternatif jawaban. Kita cek jawaban yang lain ya. Batang mengelembung. Tidak terjadi, ini batang tidak mengelembung ya. Berarti salah. Tangkai daun berongga untuk mengapung di air. Di sini tidak untuk mengapung. Talas ini hidup di tanah lembab, bukan di air. Jadi nggak butuh untuk mengapung. Akar serabut untuk menjaga keseimbangan. Ya, ini juga ini bukan di air, jadi di tanah lembab, jadi nggak butuh. Berarti jawaban yang tepat adalah A, daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Oke, soal nomor 5. Perhatikan rantai makanan berikut ini. Ada matahari, rumput, belalang, tikus, ular, elang, dan bakteri. Kita baca dengan seksama ya. Kegiatan perburuan ular. Nah, perhatikan ini ular. Berarti ular posisinya di sini. Hingga populasinya menurun drastis berakibat pada tidak seimbangnya rantai makanan seperti gambar. Akibat tersebut adalah akibatnya apa? Ketika ularnya penurunan drastis. Kita silang. Kalau di sini ularnya musnah, kira-kira apa yang terjadi? Yang memakan ular semakin menurun ya, ini turun, kita simpulkan turun ya. Yang tidak dimakan ya, berarti dia naik, meningkat. Ini meningkat. Kalau tikusnya meningkat, berarti belalangnya apa? Menurun ya, karena banyak dimakan oleh tikus. Seperti itu. Ini berdasarkan rantai makanan ini ya. Nah, ketika sudah menentukan, kita lihat pilihannya satu persatu. A, belalang berkembang dengan cepat. Belalang ini menurun, bukan berkembang. Berarti ini salah. Elang berkembang dengan cepat. Ini elang menurun, bukan berkembang ya. Tikus berkembang dengan pesat. Oh, berkembang. Ya, benar. Kenapa? Karena tidak ada yang memakan. Bakteri pembusuk akan punah. Nah, punah ini belum tentu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Kemudian soal nomor 6. Ombak yang besar merupakan salah satu penyebab kerusakan pantai selatan Yogyakarta. Hantaman ombak dapat mengikis daratan di tepi pantai. Di tepi pantai, ingat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah apa ini? Ombak di tepi pantai ya. A, membuat pemecah ombak di tepi pantai. Oh, bisa jadi sebagai alternatif. Ini bisa menggunakan apa? Beton ya, beton itu cor-coran itu ya. Kemudian bisa menggunakan tumbuhan. Tumbuhan apa yang hidup di sana? Ayo, tumbuhan apa? Biasanya tumbuhan yang tahan hidup di air, yaitu tumbuhan bakau. Kemudian ini bisa alternatif jawaban, kita lihat jawaban yang lain ya. B, menanam tumbuhan bakau di tepi
tepian sungai. Lah apa hubungannya di sungai gitu ya? Kalau bako ini di pinggir pantai bisa jadi, tapi di tepi sungai nggak ada gunanya, nggak ada hubungannya dengan seperti apa di tepi pantai. Berarti yang jawaban B itu salah. Yang C, mengalihkan ombak ke tempat yang lebih luas. Hebat sekali bisa mengalihkan ini ya. Ini salah. D, memanfaatkan daerah pantai untuk menanam rumput laut. Rumput laut tidak bisa menahan ombak ya. Jelas jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Fungsi akar yang mengembung pada tumbuhan singkong. Nah, singkong perhatikan. Singkong itu yang kita manfaatkan apa sih? Ya, rata-rata daun itu ya, daun untuk sayuran. Kemudian akarnya yang mengembung itu yang kita manfaatkan. Berarti itu mengandung cadangan makanan ya. Kita lihat. A, memperkuat berdirinya tumbuhan. Ini tidak. Menyimpan cadangan makanan. Ya, itulah sebagai cadangan makanan. Kemudian alat perkembangbiakan cara vegetatif. Kalau vegetatif itu kan berarti menggunakan batang gitu ya. Menyimpan cadangan air. Nah, ini salah. Oke, jawabannya tepat adalah menyimpan cadangan makanan. Kita lihat lagi soal berikutnya. Soal nomor 8 ya. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Nomor 8 ini ya. Perhatikan gambarnya. Gambar apa ini? Kecoa ya. Gambar kecoa. Kalau berbicara tentang daur hidup, berarti kita mengenal dengan daur hidup sempurna dan tidak sempurna. Karena ini hanya tidak melalui kepompong dan sebagainya ini ya. Tidak, ini telur langsung hewan kecil ya, muda, tua gitu ya. Ini berarti tidak sempurna, atau kita singkat dengan TS, tidak sempurna. Kemudian hewan yang memiliki daur hidup serupa dengan hewan seperti pada gambar, berarti kita mencari jenis hewan yang mengalami daur hidup tidak sempurna. Yuk kita lihat. Yang A, nyamuk itu sempurna ya. Belalang tidak sempurna, ini TS. Semut sempurna, jangkrik tidak sempurna, capung tidak sempurna, jangkrik tidak sempurna. Lalat itu sempurna, lipas tidak sempurna. Mana yang TS? Oh, berarti jawabannya adalah C. Capung dan jangkrik. Soal nomor 9. Salah satu tahapan daur hidup kupu-kupu merugikan petani. Daun-daun tanaman yang semula bagus menjadi berlubang-lubang. Tahapan tersebut adalah, lihat, kupu-kupu. Ya, sebelum menjadi kupu-kupu apa? Ada kepompong, ada ulat. Ulat itu di sini namanya larva ya, larva atau ulat. Nah, yang memakan daun itu apa? Telur? Tidak. Ulat. Nah, ini benar ulat. Ya. Kalau pupa itu sudah tidak butuh makan lagi. Imago itu hewan besar ya, atau hewan dewasa, atau kupu-kupu di sini. Kupu-kupu makannya itu nektar. Jadi tidak merugikan untuk tanamannya ya. Jadi yang jelas jawabannya adalah larva atau di sini ulat. Kemudian soal nomor 10. Perhatikan gambar. Ini ada gambar kerangka manusia. Yang A adalah tulang leher, berarti ya. Tulang leher ini tulang leher bagian atas dengan tengkorak. Ini dengan tengkorak. Sendi apa? Sendi putar. Ya, yang B apa ini? Yang B adalah tulang
lengan atas dengan gelang bau. Ayo, sendi apa? Sendi peluru. Kemudian yang C ini di bagian lengan, jelas ini ya, lengan atas dengan siku-siku. Ini bentuknya siku-siku ya. Siku-siku ini sendi engsel ya, sendi engsel. Ya, kita cek A, B, dan C secara berurutan. Berarti putar. Oh, ini jelas ini ya. Ini pelana salah. Berarti jawabannya adalah D. Putar peluru engsel. Ini jawaban soal nomor 10. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Ini ada lengan, ada otot, ada tulang dan sebagainya. Alat gerak aktif. Ya, perhatikan. Aktif. Aktif itu berarti otot. Kalau pasif itu tulang. Yo, mana yang ditunjuk ototnya? Nomor berapa saja? Karena yang ditanyakan aktifnya. Nomor 1 itu tulang, berarti salah. 1 itu salah. Tinggal C dan D kita lihat. 2, ini otot benar. 3, otot juga benar. 4 itu tulang, berarti salah. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 12 ya. Soal nomor 12. Perhatikan gambar pernafasan manusia yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Suhu dan kelembapan udara ini berada di hidung. Ya, rongga hidung ya. Mana rongga hidungnya? 1, 2, 3 atau 4? Ya jelas ya, rongga hidung bagian yang sini. Berarti 1. Jelas itu ya. Kalau yang 2 ini apa? Ini namanya tenggorokan atau yang namanya trakea, menyaring kotoran yang masuk ya, yang lolos dari rambut-rambut hidungnya. Nanti disaring di tenggorokan. Ini bronkus ya, cabang tenggorokan. Ini paru-paru nomor 4. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Soal nomor 13. Ini ada percobaan model organ pernafasan manusia. Jika membran karet ditarik, yang ini ya, ditarik, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah balon yang di dalam ini akan mengembang. Kenapa mengembang? Karena ada udara yang masuk. Nah, kalau sudah seperti ini sudah temu jawabannya yang mana. Balon mengempis, jelas salah. Balon akan mengembang, wah ini yang benar ya. Tabung kaca ini jelas salah ya. Bukan, tidak ada apa namanya pengaruhnya di sini. Hanya menutup aja ya sebagai wadahnya. Yang berpengaruh di sini adalah balon yang ada di dalamnya. Oke, lanjut soal nomor 14. Soal nomor 14 ini tentang pencernaan manusia. Pencernaan manusia yang ditunjuk oleh angka 1 dan 2 cara berurutan. 1 itu di kerongkongan. 2 itu lambung. Fungsi kerongkongan apa? Mendorong makanan yang masuk dari mulut ya, masuk kemudian didorong menuju ke lambung. Ini ya, didorong menuju ke lambung. Berarti mana yang tepat? 1, mendorong makanan ke lambung. Nah ini jelas benar ya. Yang lainnya, melumat makanan menjadi lebih halus itu di mulut. Meremas-remas makanan itu di lambung ya. Mengubah zat tepung menjadi zat gula sederhana, ini apa? Bisa di mulut ya. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah A. Walaupun kita belum menjawab bagian lambungnya karena yang nomor 1 hanya 1 pilihannya di sini. Ya. Kita cek dulu.
Nomor 2, apakah benar di sini? Lambung mengasamkan makanan. Ya, benar, mengasamkan makanan karena di lambung memiliki yang namanya HCl, asam klorida. Oke, tepat A ya. Selanjutnya, soal nomor 15. Fungsi pembuluh vena pada sistem peredaran darah manusia. Pembuluh vena. Apa itu pembuluh vena? Ya, pembuluh vena itu membawa darah, ya maaf, ketutup ya, membawa darah menuju jantung. Oke, mana keterangan yang di dalamnya terdapat ya darah menuju ke jantung? Nah, kita amati satu persatu. A, mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ini bukan menuju ke jantung, jelas salah. Ya, ini namanya pembuluh nadi. Mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Nah, ini bukan menuju ke jantung, berarti ini pembuluh nadi. Mengalirkan darah keluar dari jantung, keluar bukan masuk ya. Ini pembuluh nadi. Kalau yang A, B, C salah, kalau kita tidak tahu yang D itu aja, berarti jawabannya yang D, karena pilihannya A sampai D. Mengalirkan darah menuju jantung, ini menuju jantung ya, berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar, nah ini hati-hati memahami gambar ya, jangan salah memahami gambar. Ini gambar apa? Jamur. Ini berbicara dengan cara perkembangbiakan. Jamur berkembang biak dengan cara spora. Yo, di sini kalian ditantang untuk menentukan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora yang sama dengan gambar di atas. Oke, satu persatu kita bahas yuk. Bambu dan pisang. Nah, bambu dan pisang ini berkembang biak dengan tunas, jelas salah nomor A. Kemudian yang B, super tumbuhan paku. Nah, ini sama-sama spora, berarti jawabannya ini kemungkinan ya. Ini spora. Eceng gondok apa berkembang biaknya? Eceng gondok itu geragi ya, atau setolon. Ini sama rumput teki juga. Ini geragi atau setolon. Apa itu geragi atau setolon? Geragi atau setolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ya, ruas tanaman ini yang akan tumbuh akar dan tunas baru. Di sini cara berkembangbiakannya. Kemudian kalau ganggang hijau itu adalah membelah diri. Kalau lengkuas itu rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal artinya apa? Batang yang tertanam di dalam tanah. Berarti jelas jawabannya adalah B. Soal nomor 17. Ada gambar. Gambar apa ini? Gambar peredaran darah. Kita cermati dulu pertanyaannya. Urutan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu jantung, paru-paru, jantung. Perhatikan, harus tahu menentukan mana paru-paru, mana seluruh tubuh. Ini ya, kuncinya di sana. Gambar paru-paru yang mana? Yang atas ya. Berarti ini paru-paru. Jangan lewat ini intinya. Ya. Oke, kita lihat. Berarti yang ada angka 6 jelas salah ya. Oh, ini salah. Ada angka 6, ini juga ada angka 6 jelas salah. Berarti kemungkinan adalah A atau C. Kita lihat. Jantung. Berarti 3, 9, 5, 10, 2. Oh, jelas jawabannya adalah A. Kok yang ini salah? Kita lihat. Kalau yang di sini kan paru-paru dulu ini ya. Paru-paru masuk ke jantung, ke seluruh tubuh. Kita kalau peredaran darah kecil itu tidak sampai ke seluruh tubuh. Apalagi menuju ke seluruh tubuh. Ini ya. Jelas jawabannya adalah A.
kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 18. Ini soal mudah bagi anak-anak biasanya. Soal yang menarik. Perkembangbiakan manusia pada remaja putri, ya. Perkembangan manusia pada remaja putri. Ciri-ciri pubertas ini ya. Tumbuh jakun ini untuk laki-laki, dadah membidang ya laki-laki. Wow, jelas. Yang ada angka 1, 2 itu salah, jawabannya jelas D. Tumbuh rambut di ketiak dan pinggul membesar. Kemudian soal nomor 19. Cara yang paling tepat untuk memelihara kesehatan organ pencernaan adalah pencernaan. Ini berkaitan dengan makan. Ya, di sini memperlama waktu tidur siang. Nah, ini kurang tepat ya. Mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini bisa jadi karena pencernaan ya. Bisa jadi, kita lihat dulu yang lainnya. Mengkonsumsi makanan berlemak. Wah, ini kita justru tidak boleh kelebihan makanan yang mengandung lemak ya. Nggak boleh ini. Melakukan olahraga berat seperti setiap hari. Ini berat, olahraganya berat itu nggak boleh. Maka jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 20. Perhatikan. Ada gelas yang diisi air dari botol ya. Benda yang dimasukkan dalam gelas pada gambar tersebut memiliki sifat apa? Nah, berarti ini bentuknya apa? Air atau cair. Sifat cair yang dimiliki, kita cermati satu persatu. Yang A, mempunyai massa, ya, dia memiliki massa. Bentuk tetap walau wadah berubah. Nah, bentuk tetap ini salah. Bentuknya itu sesuai wadahnya. Kalau bentuknya botol, maka air ini juga akan membentuk seperti botol. Kalau gelas juga akan membentuk seperti gelas. Berarti tetap salah ya. Yang B, memenuhi ruangan. Nah, memenuhi ruangan ini adalah gas. Ya. Menekan ke segala arah. Ya, ini benar. Volume tetap ya, volumenya tetap. Kalau 1 liter dituang dimanapun itu tetap 1 liter gitu ya. Bentuk berubah sesuai adanya ya, ini tepat ya. Volume di, contohnya ini ya, volume di botol 1 liter dituang di gelas 1 liter juga. Kemudian bentuknya berubah, botol ya bentuknya seperti botol, kalau gelas ya bentuknya seperti gelas. Berarti jawabannya adalah C. Yang D, menempati ruangan. Nah, menempati ruangan ini adalah gas. Oke, itu ya, volume berubah. Tidak, ya. Sekarang nomor 21. Listrik di rumah mati selama 1 hari. Semua peralatan elektronik tidak bekerja, termasuk kulkas. Ketika ibu membuka kulkas di bagian freezer, bagian tersebut terdapat banyak air. Padahal semula tidak ada cairan, hanya ada es. Es ini padat menjadi air. Air itu cair. Padat ke cair dinamakan apa? Mencair. Ya. Berarti jawabannya jelas. Di mana? C. Oke, itu soal nomor 21. Soal nomor 22. Ada gambar ini ya. Ceret ini ya, kalau bahasa kita. Ceret ini. Kemudian dia dinyalain dengan kompor, kemudian keluar asap. Berarti apa ini? Air dalamnya. Asap, uap. Berarti di sini apa? Penguapan. Ini gas ya. Kegiatan yang mengalami perubahan wujud sama dengan gambar. Yo, mana yang menggunakan sistem penguapan? Membuat agar-agar itu membeku ya. Dia melakukan proses penguapan, menghilangkan panas gitu ya. Tapi dia menggunakan membeku. Memasukkan air ke freezer itu membeku. Terus menjemur baju, meletakkan bensin di tempat terbuka ya, ini akan mengalami penguapan.
Bisa jadi jawabannya adalah B. Kita lihat yang lain dulu. Meletakkan minyak goreng di tempat dingin. Nah, ini tidak menguap ya. Ini jelas salah. Memanaskan lilin untuk ini mencair. Jelas salah ya. Jawabannya adalah B. Soal nomor 23. Kita agak cepat ya biar lebih hemat waktunya. Kemudian nomor 23, ada anak yang menggunakan ketapel. Gaya yang digunakan gaya apa? Tenaga anak ini namanya gaya otot ya. Gaya manet salah. Kemudian ini ada karet ya, istilahnya pentil atau karet. Karet ketika ditarik itu akan mengalami gaya pegas. Berarti otot dan pegas. Ini manet jelas salah. Gaya listrik statis itu salah. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 24. Ibu kantin sekolah menggunakan plastik untuk mengemas es dawet yang dijualnya. Alasan ibu kantin menggunakan plastik tersebut adalah, perhatikan, es dawet ya. Biar apa? Biar tidak tumpah, tidak meresap itu ya. Berarti apa? Kedap air. Itulah alasannya. Ulet, elastis, transparan ya. Transparan ya bisa kelihatan tapi bukan fungsi utamanya. Fungsi utamanya adalah kedap air. Kemudian soal nomor 25. Ada lilin menyala, kertas dibakar. Ketika kertas dibakar ternyata ada asap di sini. Nah, kemudian asapnya keluar dari lubang satunya lagi. Proses apa ini? Perpindahan panas secara apa? Perhatikan, kalau konduksi itu padat medianya, radiasi itu pancaran, konveksi itu aliran ya. Aliran berarti medianya itu air atau gas. Kalau ini jelas gas ya, berarti jawabannya konveksi, aliran. Soal nomor 26. 3 bulan terakhir ini, ibu sering mengeluhkan naiknya tagihan listrik. Cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik, ya caranya gampang nih ya. Mematikan lampu saat tidur. Tidur kita nggak butuh lampu, maka dimatikan, lebih menghemat. Jelas jawabannya adalah A. Menyetrika pakaian sehari sekali. Nah ini tidak hemat. Ya. Matikan lampu sepanjang hari. Kita butuh lampu ketika malam hari ya, saat kita belajar ya, atau saat melakukan aktivitas yang lain. Mengganti lampu listrik dengan lampu minyak. Nah, ini bukan menghemat listrik ya, listrik. Oke, jawabannya A. Soal nomor 27. Penerapan prinsip pemuaian yang tepat agar tidak terjadi kerusakan pada peralatan atau benda. Lihat di sini prinsip pemuaian. Ya, kita lihat. Sambungan jembatan dibuat rapat agar kuat menahan beban kendaraan. Ini salah. Pemuaian, bukan menggunakan sistem pemuaian. Jelas salah ya. Yang B, sambungan rel kereta api dibuat renggang agar tidak bengkok saat panas. Oh, panas itu memuai. Nah, bisa jadi jawabannya ini. Pemasangan kabel listrik saat siang dibuat kendor agar tidak putus saat malam hari. Malam hari ini bukan pemuaian tapi penyusutan ya. Penyusutan. Pemasangan kaca jendela dibuat serapat mungkin agar tidak berbunyi saat dingin. Nah, ini salah ya. Jawabannya tepat adalah B. Pecah ini ya, yang D ini kalau seandainya terjadi. Nomor 28. Kaisa melakukan percobaan melelehkan coklat dengan 4 wadah. Wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang berbeda, namun ukuran, bentuk, dan besar nyala api sama. Tiap wadah membutuhkan waktu yang berbeda hingga coklat meleleh semua. Dari percobaan diperoleh data sebagai berikut. Ya, ada tembaga, ada yang bahannya perak, kaca, aluminium. Tembaga ternyata membutuhkan waktu 5 menit, 3 menit untuk perak, 20 menit untuk kaca, dan 7 menit untuk aluminium. Kemudian di sini kita harus paham bahwa prinsipnya semakin cepat melelehkan, berarti semakin cepat ya, waktunya semakin sedikit, waktu sedikit,
berarti pengantar panas yang baik. Pengantar panas yang baik. Oke, dari cobaan di atas, kita perhatikan. Kaca mengatakan panas lebih baik dari perak. Kaca dan perak lebih cepat perak, berarti ini salah. Kebalik. Aluminium mengatakan panas lebih baik daripada tembaga. Aluminium sama tembaga lebih cepat tembaga, maka lebih baik tembaga. Ini salah. Perak mengantarkan panas lebih baik daripada kaca. Perak dengan kaca, oh ya, ini lebih baik, ini benar. C. Kaca mengantarkan panas lebih baik dari aluminium. Kaca dengan aluminium, lebih baik aluminium daripada kaca, berarti yang D salah. Kalau seperti ini jelas ya, jawabannya apa? C. Mudah. Oke. Sekarang nomor 29. Ada gambar orang memukul benda. Anggap aja ini adalah kayu itu ya. Peristiwa seperti gambar menunjukkan gaya dapat mengubah apa? Utuh menjadi dua bagian ini ya. Satu menjadi dua bagian. Bentuk benda, arah gerak benda, kecepatan gerak benda, benda bergerak menjadi diam. Apa berarti? Bentuk benda ya. Bentuk bendanya berubah. Arah gerak benda salah, kecepatan gerak benda salah, benda bergerak menjadi diam salah. Oke, soal nomor 30. Ada kipas, ini apa ini? Bor ya. Berarti listrik berubah menjadi gerak semuanya. Mana di sini? Energi listrik, berarti gerak ini salah, panas ini salah. Antara A dan D. Kita lihat kalor, oke. Bukan fungsi utama di sini kalor, berarti ini salah. Ya, kinetik itu nama lain dari gerak. Berarti jawabannya adalah D. Jelas ya. Soal nomor 31. Energi alternatif yang bukan berupa bahan bakar. Bioetanol dari ubi-ubian ini sebagai bahan bakar. Briket arang itu juga sebagai bahan bakar. Biogas juga sebagai bahan bakar. Ini dari kotoran hewan gitu ya. Ini dari ini apa namanya? Batok itu ya istilahnya, tempurung kelapa ya, itu bisa dijadiin briket arang. Kemudian panas bumi, nah di sini panas bumi itu sebagai pembangkit listrik ya, tenaga uap. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 32. Solder, energi yang sama dengan solder. Solder itu adalah listrik menjadi panas. Blender itu gerak, setrika panas, televisi itu cahaya ya. Lampu itu juga cahaya. Berarti yang tepat adalah B, setrika. Kemudian 33. Ada magnet yang digeser, ada paku yang ini mengikuti ini ya. Apa yang terjadi? Ini ada lapisan kaca. Kutub senama tolak menolak, nggak ada hubungannya di sini. Mempunyai medan magnet yang kuat di kedua kutubnya, tidak ada hubungannya di sini. Gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis. Ya, gaya tarik ini ya, karena ada benda tipis kaca, ini bisa jadi jawabannya. Tidak dapat menarik benda yang terbuat dari kaca, ini bisa ditarik nih putihnya, berarti jawaban adalah C. Soal nomor 34. Soal 34. Ada gambar gitar. Alat musik lain yang cara memainkannya sama dengan alat musik pada gambar. Alat musik pada gambar ini memainkannya dengan cara apa? Dipetik. Ya, dipetik. Alat musik yang digunakan dengan cara memainkannya dengan cara dipetik yang mana saja? Oke, kita lihat ya. Biola itu gesek, sitar itu dipetik, kecapi dipetik, tapi disalahnya di sini biola. Harpa itu dipetik, ini dipetik. Marakas dan angklung itu digetarkan. Nah, ini yang salah. Rebab, biola, talempong
ya. Rebab biola itu digesek, bukan dipetik. Mandolin, harpa, sasando, lah ini benar, ini sama-sama dipetik. Talempong apa? Dipukul ya, talempong dipukul. Kemudian nomor 35. Pemanfaatan sifat cahaya dipantulkan. Ingat, cahaya dipantulkan menggunakan periskop untuk mengamati suatu tempat ya. Itu yang gambarnya seperti ini. Ini ada kacanya ya. Ini juga ada kaca. Ini dipantulkan. Nah, ini mata. Ini benda. Mau lagi ada orang ya. Ini namanya proses periskop. Berarti jawabannya adalah ini udah benar. Teropong itu menembus benda bening. Kemudian melihat benda dengan loop, ini juga benda bening menembus ya. Pelangi itu penguraian. Kemudian soal nomor 36. Ada gambar tebu. Tebu itu ya. Sumber daya alam tampak pada gambar dimanfaatkan untuk apa? Biosolar itu biodiesel ya. Biodiesel. Ini biji jarak, kelapa sawit itu ya, salah. Bahan kosmetik itu salah, tidak. Bahan pembuatan kain itu tidak. Kain itu bisa kain kepompong ulat sutra, kapas itu ya, itu kain. Kemudian pembuatan spiritus ya benar, ini menggunakan fermentasi ya, fermentasi. Ini jawabannya adalah C. Soal nomor 37. Penjelasan tahapan daur air yang tepat. Yuk, daur air yang tepat. Limpasan. Nah, limpasan jatuhnya air ke tanah itu salah, itu hujan itu ya, atau presipitasi harusnya ini ke sini. Kalau limpasan itu adalah air mengalir di atas permukaan bumi, itu limpasan. Ini nomor 1 salah. Evaporasi adalah perubahan air menjadi uap air. Nah, ini benar. Ini penguapan. Evaporasi itu penguapan. Kondensasi adalah proses perubahan air menjadi es. Itu salah, karena kondensasi itu pengembunan, perubahan wujud gas menjadi cair ya. Berarti ini kondensasi ini salah. Presipitasi itu hujan tadi ya, ini ya. Keterangannya ini sama. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 38. Ciri-ciri planet Saturnus. Nah, Saturnus kita lihat, kala revolusi lebih cepat daripada kala rotasi. Ini milik Venus. Kenapa? Rotasi, revolusi. Rotasinya Venus itu 243 hari. Kalau revolusi 225 hari. Yang B memiliki satelit bernama Titan. Ya, ini satelit terbesarnya Saturnus. Benar. Kala revolusi paling lama di sini dimiliki oleh Neptunus. Planet terbesar di sini Jupiter. Itu jawabannya adalah Apollo 9. Roni menelepon temannya yang ada di Australia. Ternyata di Australia sedang musim panas. Ia kemudian menelepon temannya yang ada di Rusia. Ternyata di Rusia sedang musim dingin. Perbedaan tersebut terjadi akibat adanya suatu gerakan benda langit. Peristiwa lain yang diakibatkan gerakan tersebut adalah ini perubahan musim ya. Musim yang berbeda. Musim itu apa? Diakibatkan oleh revolusi bumi. Musim itu akibat revolusi bumi. Ya, A, B, C, D di sini yang disebabkan oleh revolusi bumi apa? Yang mana? Terjadinya perbedaan waktu itu rotasi bumi. Terjadinya perubahan bentuk bulan itu revolusi bulan. Adanya gerak semu harian matahari itu rotasi bumi.
adanya perubahan nama siang. Nah, lamanya di sini ya. Kalau perbedaan waktu itu rotasi, kalau lamanya siang dan malam itu revolusi. Berarti jawabannya adalah D. Soal terakhir, soal 40. Perhatikan gambar. Ada gambar gerhana. Gerhana, ada posisi bumi di tengah. Berarti gerhana bulan ya. Kita perhatikan pertanyaannya nomor 2, berarti yang sini. Ini namanya penumbra. Ya. Kalau yang hitam banget ini namanya umbra. Yuk kita cermati satu persatu. A. Gerhana bulan penumbra. Oh, bisa jadi penumbra karena bulan berada pada penumbra bumi. Ya, benar. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total seharusnya di nomor 3. Ya, ini harusnya 3. Gerhana bulan parsial karena sebagian bulan pada daerah umbra dan penumbra. Tidak, karena di sini tidak ada perpotongannya ya. Gerhana bulan penumbra karena bulan berada pada daerah umbra. Salah, karena yang di tengah itu penumbra, yang agak terang ini namanya penumbra. Oke, jawabannya adalah A. Oke, demikian pembahasan soal tryout MKKS ya. Ini Bantul. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam mempelajari IPA dan selanjutnya untuk tryout selanjutnya lebih baik lagi, nilainya lebih optimal lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Salam dari Pak Ito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.